Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yogi, NIM 21086242, jurusan Pendidikan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membacakan tugas analisis saya, yaitu tugas dasar-dasar ilmu pendidikan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumen, Desa Uren, Kecamatan Halong. Balangan kedua, adanya keluhan dari guru Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Adapun faktor mempengaruhi berkembangnya permasalahan. 1. Keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan letak geografis Indonesia. Sedangkan upaya penanggulangan permasalahan. Sistem PAMONG, pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru ke beberapa provinsi. A. SD kecil pada daerah terpencil. B. Sistem guru kunjungan. C. SMP terbuka. Yang kedua, pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan dan perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif. Kedua, yaitu faktor atau fakta yang kedua, yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir dalam mutu pendidikan di dunia. Sedangkan di tahun 2015, mutu pendidikan di Indonesia masih saja berada di 10 negara yang memiliki mutu pendidikan yang rendah. Peringkat tersebut didapat dari Global School Ranking. Dilihat dari tahun 2015 berjalan ke tahun 2015, mutu pendidikan di Indonesia dapat dikatakan mengalami peningkatan meskipun tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut. 1. Penggunaan buku paket sebagai buku acuan. 2. Sistem pengajar yang monoton. 3. Kualitas guru yang rendah. Dan 4. Budaya mencontek yang sangat menjadi. Dan ada juga faktor penghambat yang dapat menghambat atau penanggulangan fenomena tersebut. Dari beberapa faktor tersebut dapat terlihat sekali bahwa pendidikan Indonesia sangat susah jika ingin diperbaiki. Jika tidak ada perubahan yang benar dilakukan untuk pendidikan Indonesia, dalam suatu website akan mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara pendidikan karena Indonesia tidak pernah memandang pendidikan adalah sesuatu yang penting di Indonesia. Selanjutnya, fenomena yang ketiga, yaitu efisiensi pendidikan. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi, namun teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antar pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai kerjasama serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Faktor yang melancarkan fenomena tersebut itu faktor penghambat pembelajaran secara daring, terbatas pegawai dan kuota siswa. Faktor penghambat dalam melaksanakan pembelajaran secara daring adalah terbatasnya pegawai dan kuota siswa. Seperti yang kita lihat, banyak siswa yang mengeluh terhadap kuota atau keadaan yang daerah yang sangat terpencil. Selanjutnya, faktor yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut adalah mengembangkan
rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini mengatur semua hal mulai dari cara menjamin keselamatan para siswa hingga memastikan hak pendidik mereka terpenuhi. Selanjutnya, fenomena yang keempat yaitu problematika pendidikan dalam keterbatasan sarana prasarana di sekolah. Permasalahan yang sering terjadi sekarang di Indonesia adalah banyaknya sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai dan banyak yang memperhatikan, apalagi yang berada di daerah pedalaman atau daerah yang terpencil, seperti halnya fasilitas yang kurang tidak memadai, yaitu kelas yang bocor, alat praktek yang kurang, bangku dan meja yang rusak, dan lainnya. Faktor yang memperlancar fenomena tersebut adalah dampak yang ditimbulkan bagi siswa adalah rendahnya mutu output pendidikan. Dengan adanya dampak tersebut, siswa hanya mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari buku saja, dan siswa tidak bisa mempraktekannya menggunakan sarana pendidikan secara langsung. Sedangkan faktor yang dapat menghambat fenomena tersebut adalah meningkatkan pembelajaran yang dapat melakukan pengajaran dengan baik sehingga mutu dalam siswa lebih berkualitas dan harus memiliki kejujuran dan rencana yang pas terhadap manajemen keuangan pendidikan di sekolah supaya pendidikan saat ini bisa mengoptimalkan dengan baik dan dapat meningkatkan fasilitas serta bakat minat yang dimiliki siswa. Selanjutnya, fenomena selanjutnya yaitu tenaga pendidik. Kuantitas dan kualitas guru saat ini juga merupakan hal-hal yang dilematis. Secara objektif, jumlah guru saat ini memang kurang memadai. Namun hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja, tetapi harus diakui bahwa jumlah guru yang sedikit salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru. Jumlah guru yang kurang memadai ini banyak terjadi di daerah perdesaan. Faktor yang memperlancar terjadinya fenomena adalah rendahnya tingkat ketenangan pendidikan. Adanya kompetisi dalam memasuki pasar kerja tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya konflik antara pendatang migran dengan bukan pendatang non-migran. Yang dapat menghambat faktor tersebut adalah pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun pendidikan. Artinya harus ada pemerataan dan kualitas guru di Indonesia. Barangkali hal ini dapat diatasi dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Selanjutnya, fenomena yang terakhir yaitu efektivitas pendidikan. Pendidikan yang efektif adalah satu pendidikan yang kemungkinan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidikan dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan belajar agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Hal yang mendorong keberhasilan fenomena tersebut itu menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu tujuan apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas. Sedangkan yang dapat menghambat fenomena tersebut yaitu mempekerjakan guru yang profesional, mengadakan pelatihan untuk para guru-guru agar dapat mengajar lebih baik. Mungkin hanya sekian presentasi kali ini. Analisis saya dapat dilihat dari rujukan Safril Zuhenry Zen 2017. Kalau ada kata salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.